Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Suci dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari kaidah kebahasan teks laporan hasil observasi, yaitu kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Apa itu kalimat simpleks dan kalimat kompleks? Kalimat simpleks itu sama saja dengan kalimat tunggal. Kalimat tunggal. Sedangkan kalimat kompleks itu biasa disebut dengan kalimat majemuk. Baik, apa itu kalimat simpleks atau kalimat tunggal? Yang namanya kalimat tunggal berarti kalimat simpleks ini hanya memiliki satu klausa. Satu klausa itu merupakan bentuk yang minimalnya hanya terdiri atas satu subjek dan satu predikat. Kemudian dapat juga diartikan sebagai kalimat yang terdiri atas satu verba utama. Karena hanya satu klausa ya, itu mengapa dikatakan tunggal. Karena hanya memiliki satu klausa atau satu verba utama. Contohnya bagaimana? Contoh yang pertama, Andra sedang pergi ke rumah Anton. Bagaimana polanya? Andra sebagai subjek, bukan subjek ya, subjek. Kemudian sedang pergi ini sebagai predikat. Dan ke rumah Anton ini sebagai apa? Objek kah? Bukan ya. Ini adalah keterangan tempat. Nah, di sini terlihat bahwa kalimat ini hanya terdiri atas satu subjek, satu predikat, dan satu tempat. Inilah yang dikatakan satu klausa atau satu verba utama. Kemudian, contoh kedua, Tina mengajarkan Anto bahasa Mandarin. Coba polanya adalah Tina sebagai subjek, mengajarkan sebagai predikat, Anto sebagai objek, kemudian bahasa Mandarin sebagai apa ini? Pelengkap. Jadi pola di kalimat yang kedua adalah subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Ini juga sama ya, hanya memiliki satu subjek, satu predikat, satu objek, dan satu pelengkap. Inilah yang dinamakan kalimat tunggal. Kemudian yang bisa kita amati juga, ciri dari kalimat simpleks itu adalah tanpa atau tidak menggunakan konjungsi. Kalian tahu konjungsi kan? Konjungsi itu adalah kata hubung. Misalnya dan, atau, tetapi, kemudian, sedangkan, meskipun, dan sebagainya itu terdapat pada kalimat kompleks. Jadi pada kalimat simpleks tidak terdapat konjungsi. Selanjutnya yang kedua adalah kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki dua atau lebih klausa. Dapat diartikan juga sebagai kalimat yang memiliki lebih dari satu verba utama. Jadi kebalikannya dari kalimat simpleks ya. Simpleks memiliki satu klausa, kalau kompleks dua atau lebih. Kalimat kompleks memiliki dua jenis, yaitu kalimat, kita sebut juga kalimat majemuk ya. Kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Apa sih yang membedakan keduanya? Bedanya ya pada tingkatannya, bertingkat. Kalau pada setara itu dua klausanya itu hubungannya setara atau sama, seimbang. Sedangkan kalau bertingkat itu hubungannya adalah yang satu klausanya merupakan perluasan, jadi tidak sama.
Sekarang yang kalimat kompleks setara atau majemuk setara. Ini merupakan kalimat yang terdiri atas dua klausa atau lebih yang memiliki hubungan setara. Kalimat majemuk setara ditandai dengan penggunaan konjungsi koordinatif atau setara. Nah, ini yang membedakan antara kalimat majemuk setara dan bertingkat, yaitu pada konjungsinya, ya. Kalau di kalimat majemuk setara, ini konjungsinya ada dan, atau, tetapi, serta, sedangkan, padahal, dan melainkan. Coba kita analisis contohnya. Aku ingin menonton bola, tetapi adikku ingin bermain PlayStation. Bagaimana polanya? Aku sebagai subjek, ingin menonton sebagai predikat, bola ini sebagai pelengkap. Kemudian tetapi ini sebagai apa? Nah, ini tadi tetapi merupakan konjungsi koordinatif yang menjadi ciri dari kalimat majemuk setara. Kemudian adikku ini sebagai subjek, ingin bermain predikat, PlayStation sebagai pelengkap. Ini bisa terlihat ya, dari kalimat ini terdiri atas dua klausa. Dua klausa ini dipisahkan oleh konjungsi koordinatif. Klausa pertamanya adalah aku ingin menonton bola. Klausa keduanya adalah adikku ingin bermain PlayStation. Keduanya dihubungkan oleh konjungsi koordinatif, yaitu konjungsi yang setara. Jadi antara klausa 1 dan klausa 2 ini hubungannya setara. Tidak ada yang menjadi perluasan klausa lain. Ini kan sama-sama ini ya. Subjek, predikat, pelengkap. Baik, selanjutnya kalimat kompleks bertingkat atau majemuk bertingkat. Nah, kalau tadi yang setara ini dua klausa itu memiliki hubungan yang setara. Sedangkan kalau pada kalimat majemuk bertingkat, ini dua klausa atau lebihnya itu salah satunya merupakan perluasan. Ada anak kalimat dan induk kalimat. Contohnya, ini cirinya dulu. Kalau tadi kalimat majemuk setara itu konjungsinya ada dan, atau, tetapi, serta, dan sebagainya. Kalau pada kalimat majemuk bertingkat ini ditandai dengan penggunaan konjungsi subordinatif atau bertingkat. Misalnya adalah ketika, bahwa, yang, jika, dan sebagainya. Masih banyak lagi, nanti Ibu kirimkan jenis-jenis konjungsinya. Sekarang kita analisis contohnya. Ada contoh ini diambil di buku paket ya, buku siswa. Keberadaan The Topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkut. Karena kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. Coba kita analisis. Keberadaan The Topeng ini menjadi satu pola, yaitu subjek. Tidak dapat dipisahkan. Ini menjadi predikat. Dengan Museum Angkut. Ini apa? Keterangan museum tempat. Nah, ini karena inilah yang menjadi konjungsi atau kata hubung subordinatif yang menjadi ciri dari kalimat majemuk bertingkat. Kemudian kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. Kedua tempat ini sebagai subjek berada predikat di satu tempat yang sama keterangan. Nah, kalau di kalimat majemuk bertingkat ini induk
anak kalimatnya adalah yang di belakang konjungsi. Jadi anak kalimatnya adalah yang ini. Kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. Nah, ini merupakan perluasan dari keterangan tempat yang ini, museum angkut. Diingat-ingat, jadi yang menjadi anak kalimat adalah yang berada di belakang konjungsi. Nah, seperti itulah penjelasan dari kalimat simplex dan lupa. Kalau ini tadi cirinya tanpa konjungsi, kalau yang kompleks berarti menggunakan konjungsi. Nah, bedanya adalah pada konjungsinya yang setara itu apa saja, dan yang tidak setara atau yang bertingkat itu konjungsinya apa saja, bisa diamati. Nah, seperti ini penjelasannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.